Para Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kita mengikuti ajaran Sang Buddha ini, sesungguhnya ada satu hal yang menjadi pokok di dalam ajaran Sang Buddha, yaitu bagaimana seseorang mengolah pikiran. Kenapa demikian? Karena semua yang terjadi di dalam lingkungan kita, yang terjadi di sekitar kita, ini semua sebetulnya bersifat netral. Cuman karena kita kadang memandang dari sudut yang negatif, maka muncullah penderitaan. Kalau kita memandang dari sudut yang positif, muncullah kebahagiaan. Oleh karena itu, mengolah pikiran atau manajemen pikiran, ini yang paling penting. Di dalam Dhammapada pada ayat yang pertama, kalau begitu dibuka, yang ada adalah pikiran pelopor segalanya. Ya, berarti apa yang kita lakukan sebagai seorang umat Buddha adalah mengolah pikiran kita. Walaupun perbuatan kita baik, kita sering ke wihara, kita sering membantu orang, walaupun ucapan kita baik, sering mengucapkan kata-kata yang manis, menghindari misuh-misuh, menghindari maki-maki. Ucapan baik, perilaku baik bukan jaminan pikiran baik. Anda mungkin sudah bisa merasakan walaupun tidak pernah misuh, walaupun Anda tidak pernah melakukan perilaku jahat, tetapi kadang-kadang di dalam pikiran kita masih bisa misuh-misuh. Di dalam pikiran kita kadang masih punya keinginan berbuat jahat, tetapi hanya sampai pada pikiran. Padahal di dalam Dharma, walaupun kita hanya mikiri kejahatan, walaupun kita mikiri misuh-misuh, walaupun belum diomongkan, itu sebetulnya kita sudah bikin karma buruk. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pikiran inilah yang perlu kita atur. Karena kekuatan pikiran ini luar biasa. Pernah ada satu kesempatan, ada kejadian seorang tukang yang biasa kerja di toko daging. Nah, mungkin para bapak ibu bisa membayangkan, kalau ibu bapak beli daging, kan dimasukkan ke kulkas, ya toh? Ya, betul kan ya, dimasukkan ke lemari pendingin. Itu kalau daging cuma sekilo, 2 kilo biar tidak busuk. Tetapi kalau daging itu sudah ratusan kilo, masuknya ke apa namanya? Tahu, Bapak Ibu bisa bayangin. Kalau daging sekilo 2 kilo masuk ke kulkas, kalau ratusan kilo masuk ke mana? Masa kulkas juga? Hah? Nah, pakai es itu di Bali, korban jenazah itu sekarang masih pakai es balok. Pakai apa coba kalau orang yang kerja daging ratusan kilo? Dia namanya cool storage. Cool storage itu artinya ya pendinginan, ruang tempat penyimpanan yang dingin. Itu bisa gedenya lebih gede dengan gedung ini 3-4 kali lipat. Dan dinginnya ya seperti kulkas. Ya, sehingga kalau masuk ke situ harus pakai apa itu? Mantel. Nah, dulu saya pernah suruh ngepretin cool storage itu. Ya sebetulnya bukan hanya cool storage-nya saja. Seluruh bangunan, perkantoran dan sebagainya termasuk ruang pendinginan itu. Nah, karena saya ngepret kan saya cepetan aja masuk set begitu. Wah, memang di dalam dingin sekali. Sudah begitu keluar,
Wah, mata nggak kelihatan apa-apa. Kenapa? Kacamatanya ngembun. Wah, dinginnya memang luar biasa. Nah sekarang Anda bisa bayangkan seperti itu. Jadi orang kalau kerja di sana semua pakai jaket dan ini ada topinya semua. Jadi mukanya kalau ada kumisnya apa kadang-kadang wah sudah model kedinginan begitu. Nah, ini pekerja ini adalah ngurusi daging di sebuah cool storage atau tempat penyimpanan yang dingin tersebut. Nah, pada satu ketika pekerja ini hari Sabtu dia beres-beresi pekerjaan di situ, tahu-tahu kekunci. Jadi kuncinya itu dari luar. Ya biasanya kuncinya ya kayak mobil box begitu loh ya. Jadi dikunci dari luar. Nah dari dalam itu biasanya bisa ngebel. Ngebel kalau kekuncian dibel biar ada orang yang bukain. Nah tetapi karena orang ini sibuk bekerja, ketika terkunci sampai lama dia baru tahu kalau kekunci. Sehingga mau keluar loh, ini kok kekunci. Dia ngebel. Ngebel semua tukang sudah pulang semua. Semua pekerja sudah pulang semua. Lalu dia ngitung, loh ini kan hari Sabtu. Minggu atau besok, tidak ada orang kerja. Wah kerja-kerja Senin. Wah ini gimana saya di dalam begini? Wah, saya bisa mati ini. Apalagi di situ itu suhunya biasanya selalu turun. Setiap berapa jam sekali turun, setiap berapa jam sekali diturunkan. Terus begitu terus. Wah, ini saya kan mati beku ini di dalam. Nah, lalu bagaimana? Sudahlah. Sambil saya menunggu mati saya maksudnya. Saya mau nulis seadanya. Nah, jadi dia itu laporan, kertas laporan daging jumlahnya berapa, ya. Ini daging itu jumlahnya berapa, itu baliknya untuk nulisi laporan dia. Pada jam segini udara dinginnya masih tertahan. Ya, rasanya belum terlalu lapar. Nah, laporan dia bikin macam-macam. 2 jam lagi dia laporan lagi. Wah, udara sudah mulai tambah dingin. Karena otomatis pengatur cuaca menurun. Badan saya mulai menggigil. Demikian seterusnya. Dia isi terus. Sampai hari Senin, temannya masuk. Orangnya sudah mati. Dan catatannya banyak. Nah, lalu orang itu membaca. Teman-temannya membaca catatannya ini. Wah, merupakan catatan orang yang mau meninggal dengan cara yang sangat lengkap. Termasuk penurunan suhu yang sekian jam itu dia ceritakan dengan baik sekali. Lalu temannya itu ngecek. Bener nggak suhunya itu otomatisnya dihidupkan? Ternyata otomatisnya itu tidak dihidupkan. Jadi suhu pertama orang itu masuk sampai hari Senin itu sama. Tetapi karena orang ini sudah punya pikiran, ini suhu mesti menurun lagi. Jadi makin terasa menggigil, makin terasa wah sangat dingin. Sampai akhirnya dia itu sebetulnya mati kena pikirannya sendiri. Ya, ini cerita ini sungguh-sungguh terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, pikiran yang sedemikian kuat mempengaruhi kita sampai orang itu bisa stres seperti itu, bahkan sampai mengalami kematian. Contoh yang gampang lagi, kita semua nggak usah cerita tentang kematian.
Tapi kita cerita masuk ke sebuah ruangan. Katakanlah tempat ini, ada masalah ini. Anda masuk siang sendirian di tempat ini, dengan masuk malam hari sendirian di tempat ini, pikiran Anda itu sebetulnya lain nanti. Pernah nyoba malam-malam sendirian masuk sini? Pernah belum? Ada yang pernah siapa? Lain sama siang masuk apa sama? Tidak sama toh? Kalau siang masuk itu percaya dirinya kuat, duduk tenang meditasi. Tapi kalau nanti malam masuk, percaya dirinya kurang, pakai toleh kanan, toleh kiri, ada klutekan di pojok, noleh. Kenapa demikian? Padahal tempatnya sama, ruangannya ya ini, Buddha rupanya ya ini. Tetapi kenapa kita kalau gelap takut? Itu kan karena pikiran kita sendiri. Orang yang buta masuk tempat sini siang atau malam sama saja. Tetapi kita yang melek masuk siang dan malam jadi berbeda. Ini sebetulnya hanya permainan pikiran. Nah, saudara-saudara, ini membuktikan bahwa sebetulnya manajemen pikiran itu sangat penting. Di dalam Dharma, manajemen pikiran ini betul-betul menjadi yang paling pokok. Anda sekarang jalan, ibu bapak pernah ngewot hubungan atau ngewot apa ya? Ngewot itu lewat jembatan yang sempit. Pernah? Takut? Ya toh? Nah, coba sekarang lebar yang sama. Misalnya jembatan itu berapa? 30 cm ya. Sekarang kan keramik itu juga 30 cm. Coba para bapak ibu jalan di satu garis keramik. Ogah lagi enggak coba? Enggak toh? Lebarnya sama. Iya kan, 30 cm, sama-sama 30 cm. Tapi kalau 30 cm itu dari bambu dua, yang pinggirnya atau dalamnya itu nanti bawahnya itu 5 meter, takut. Bisa dodok itu jalannya. Iya kan? Tapi kalau jalan keramik ini, 30 cm, ibu jalan satu-satu, santai. Noleh kanan, noleh kiri juga berani. Padahal lebarnya sama. Tetapi kenapa kalau bawahnya itu selokan yang 5 meter kok takut? Karena pikiran kita. Semua ini sebetulnya hanya karena pikiran. Nah, oleh karena itu sebetulnya manajemen Buddhis ini apa? Bagaimana supaya kita tidak takut? Berada di tempat yang dingin, bagaimana kita supaya bisa menenangkan pikiran? Masuki ruangan yang gelap, bagaimana kita supaya bisa menenangkan pikiran? Padahal waktu terang kita juga sudah pernah masuk ruangan itu. Jalan ngewot, meniti bahasa Indonesianya. Ngewot itu meniti. Meniti 30 cm. Bagaimana supaya saya tidak takut? Kalau bapak-bapak jalan di wuwungan, ya toh? Wuwungan itu kalau lihat bawah ya ngeri-ngeri. Padahal kalau meniti keramik ini ya biasa-biasa, ya tidak ada masalah. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Sebetulnya kita itu supaya muncul keberanian dalam menghadapi segala situasi adalah belajar